Halo, selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata mengungkap fenomena. Bersama saya, Ihsan Sitorus. Kita mulai dengan informasi pertama. Suasana haru mewarnai persidangan terdakwa Richard Eliezer setelah kedua orang tuanya hadir dalam persidangan sang justice kolaborator. Selama persidangan berlangsung di depan kedua orang tuanya, Eliezer berulang kali meminta maaf dan menyesal telah menghabisi nyawa Yosua. Berulang kali pun Eliezer mengaku pembunuhan terjadi atas perintah terdakwa Ferdy Sambo. Majelis hakim yang sebelumnya mendatangi tempat kejadian perkara menanyakan kepada Eliezer terkait jarak dan waktu saat ia melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Terhadap tindakan saudara yang melakukan penembakan kepada korban, sehingga orang itu sekarang sudah membusuk, jasadnya sudah busuk dan meninggalkan kesedihan kepada keluarga-keluarga korban. Apakah saudara sangat menyesal terhadap perbuatan saudara itu? Sangat menyesal. Menyesal. Sangat menyesal. Dan mengakui perbuatan saudara itu. Saya mengakui, Bu. Suasana haru mewarnai persidangan Richard Eliezer Kamis 5 Januari lalu. Untuk pertama kalinya, kedua orang tuanya hadir saat sang justice kolaborator menjalani sidang pemeriksaan sebagai terdakwa. Eliezer berulang kali meminta maaf dan menyampaikan penyesalannya. Apa kira-kira yang saudara pikirkan terhadap kesedihan daripada keluarga korban? Tolong dulu sampaikan di persidangan ini. Saya sudah meminta maaf juga Bapak ke keluarga korban. Saya salah ya Bapak. Saya tahu saya salah. Cuma saya juga bisa menjelaskan atas dasar apa saya melakukan hal itu Bapak. Bahwa saya juga hanya disuruh sama Pak Sambo Bapak. Saya pada saat itu memang saya juga sampai sekarang saya merasa kalau memang bisa dibalik juga Bapak. Kalau bisa waktu bisa diputar kembali mungkin enggak seperti ini juga Bapak keinginan saya. Dalam sidang kali ini, Richard Eliezer kembali bercerita saat Ferdy Sambo memerintahkan untuk membunuh mendiang Yosua. Eliezer mengaku Sambo akan melindunginya. Diam, nangis lagi yang mulia. Baru dia bilang, memang kurang ajar anak itu. Sudah nggak menghargai saya dia. Dia sudah menghina pangkat, harkat dan martabat saya. Nggak ada gunanya pangkat saya ini, Chat, kalau keluarga saya dibeginikan. Terus dia bilang ke saya, memang harus dikasih mati anak itu. Saya pada saat itu cuma diam yang mulia. Saya pada saat itu cuma diam. Saya merasa bingung juga yang mulia karena saya tidak tahu kan ada kejadian pelecehan itu kan dia bilang ada pelecehan yang mulia. Tapi kan saya tidak tahu itu di Magelang. Dan pada saat itu kan yang ada di Magelang kan yang untuk anggotanya saya, almarhum sama Bang Riki. Jadi otomatis yang bertanggung jawab di sana ya kami bertiga yang mulia. Pada saat itu saya bingung juga, rasa salah juga yang mulia karena saya tidak mengetahui kejadian di Magelang. Habis itu dia maju yang mulia. Mengubah posisi. Pertama kan biasa yang mulia duduk. Habis itu dia merapat begini ke saya yang mulia. Baru dia lihat ke saya, nanti kamu yang bunuh Yosua ya. Dia bilang ke saya, kalau kamu yang bunuh nanti saya yang jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, nggak ada yang jaga kita lagi. Hakim kembali memastikan apa perintah yang disampaikan Ferdy Sambo kepada Eliezer. Perintah saudara terdakwa Ferdy Sambo saat itu bunuh, bukan hajar. Bukan yang mulia. Backup tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tidak ada. Perintahnya jelas. Jelas yang mulia. Bahwa nanti kamu bunuh Joshua. Siap yang mulia. Eliezer pun kembali menceritakan saat Sambo menerangkan skenario pembunuhan Yosua di lantai 3 rumah Saguling. Terdakwa Putri Chandrawati turut serta. Jadi pada saat itu yang mulia, sementara ngobrol saya sama dengan Bapak, waktu Bapak masih bilang tentang skenario, itu sempat Ibu PC sama Bapak sempat ngobrol-ngobrol juga yang mulia.
Dan yang saudara dengar kemarin adalah sarung tangan dan CCTV. Terus sudah selesai, saya mau berdiri. Saya karena lihat sudah diam, Pak Sambo sudah diam, yang mulia sudah lanjut nangis. Saya mau berdiri, yang mulia sudah mau izin ke bawah untuk ambil selfie. Pas berdiri, Pak Sambo bilang, Cat, nanti kalau ada yang tanya, bilang aja mau isolasi. Hakim pun kembali menanyakan detail penembakan Yosua kepada Eliezer setelah sehari sebelumnya melakukan pemeriksaan TKP. Hakim Wahyu Iman Santoso mengklarifikasi jarak dan durasi dari saat Eliezer tiba dan kedatangan Sambo di Duren 3. Jarak saudara menembak itu tidak terlalu jauh, Dekat, 2 meter kurang lebih. Siap, betul ya. Saya menghitung kemarin. Siap. Saat itu begitu saudara korban itu ditarik oleh Ferdi Sambo, Siap. apa yang disampaikan? Cuma narik, sini kamu. Langsung dorong ke depan, yang mulia. Dia bilang, kau berlutut kamu. Disuruh berlutut, yang mulia. Berlutut itu di antara tangga dan pintu gudang itu? Pas di depan tangga, yang mulia. Pas di depan tangga, oke. Kemudian? Habis itu langsung dia, kan almarhum tanya kan ke Pak Sambo, Pak, kenapa Pak, ada apa Pak? Begini, tangannya di depan, yang mulia. Kenapa Pak, ada apa Pak? Langsung Pak Sambo lihat saya di samping kanannya beliau. Woi, kau tembak cepat kau tembak. Langsung saya keluarkan senpi, yang mulia. Ya, saudara tembak. Siap. Saat saudara perintahkan menembak, apa yang ada di dalam benak saudara pada saat itu? Saya tidak tahu lagi, yang mulia. Tidak tahu lagi. Saudara di kepolisian adalah dengan pangkat barada. Siap, barada. Di dalam pelatihan-pelatihan saudara, saudara hanya mendapatkan pelatihan bagaimana menjalankan perintah. Siap, yang mulia. Betul? Betul, yang mulia. Di level pangkat saudara hanya menjalankan perintah, tidak untuk menganalisa atau mengatur strategi. Betul, yang mulia. Itu yang diajarkan. Siap. Dalam pelatihan. Saudara pelatihan di Watu Kosek ya? Watu Kosek, yang mulia. Oke. Kemudian saudara menembak. Nembak, yang mulia. Berapa masih ingat? 3-4 kali, yang mulia. 3-4 kali. Dalam persidangan terungkap setelah Yosua meninggal, Eliezer melihat Sambo menjalankan skenario tembak-menembak dengan menaruh pistol ke tangan kiri Yosua. Padahal menurut Eliezer, Yosua tidak kidal. Apakah saudara Joshua korban itu kidal? Tidak. Tidak. Kanan, Pak. Kanan. Siap. Pada waktu saudara melihat posisi Pak Ferdi Sambo yang menembakkan ke arah TV, Siap. ya, itu di sebelah mananya Pas. korban? Pasti. Ya, bagaimana Bapak? Izin Bapak. Ini kan korban nih tertelungkup Oh, waktu dipegangkan. pada waktu dipegangkan. Oh, tangan kiri Bapak. Tangan kiri. Tangan kiri. Ya, oke. Tangan kiri Siap. dan diletakkan di Samping kiri, dekat tangan. samping kiri dekat tangga. Di dekat tangan. Maka tadi saya tanyakan, Siap. apakah korban kidal? Siap. Bukan Bapak. Bukan. Siap. Berarti Ferdi Sambo meletakkan di tangan kiri. Tangan kiri. Oke. Sementara itu, usai menyaksikan persidangan anaknya, kedua orang tua Eliezer menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak, termasuk Presiden Joko Widodo. Keduanya pun menyampaikan rasa duka kepada keluarga mendiang Brigadir Yosua Huta Barat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang sudah mendukung Richard selama ini. Kami tak bisa sebutkan satu persatu semua yang di luar sana. Dan juga yang pertama kepada Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, dan juga Bapak Kapolri, Bapak Menko Polhukam, Bapak Kabar Eskrim, dan tim khusus Parwasum dan Pak Dankor yang ada di Brimob sana. Semua yang sudah selama ini sudah membantu kami dan juga terlebih khusus sudah memberikan support kepada Richard dan juga kami keluarga khususnya di
dari awal kejadian sampai saat ini kami masih merasakan kami juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga almarhum Yosua yang ada di Jambi sana, dan kami bersyukur kepada Tuhan karena kami sudah dipertemukan dua keluarga, dan kami sangat-sangat berduka cita kepada keluarga besar Bang Yosua atau almarhum Yosua yang atas apa yang telah terjadi. Dan kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang selama ini memberikan support kepada anak kami. Sebelumnya, Rabu 4 Januari lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama jaksa dan penasehat hukum 5 terdakwa memeriksa lokasi penembakan Yosua di rumah dinas Duren 3 serta rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling. Permintaan ini atas permohonan penasehat hukum Ferdi Sambo. Hakim melihat lokasi Yosua berdiri di halaman rumah dinas Sambo yang sempat terekam CCTV. Hakim pun memeriksa lokasi tewasnya Brigadir Yosua di depan tangga rumah dinas Sambo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjelaskan alasan majelis hakim memeriksa lokasi pembunuhan Yosua. Pada prinsipnya majelis hakim ingin katakanlah melihat TKP tempat kejadian perkara itu untuk menambah keyakinan hakim. Majelis hakim perlu melihat TKP-nya seperti apa, kemudian dikaitkan dengan tujuan tadi untuk lebih meyakinkan hakim kaitannya dengan lokus deliktinya itu seperti apa. Penasehat hukum Ferdi Sambo pun berharap pemeriksaan ini membantu hakim memahami posisi para terdakwa saat penembakan terjadi. Kami harapkan majelis dapat mempunyai pandangan atau setelah melihat langsung kondisi pada saat kejadian pada tanggal 8 itu. Artinya di mana posisi Ibu Putri dari jenazah itu yang sesuai dengan keterangan Ibu Putri, dia tidak melihat dan tidak mengetahui kejadian itu karena posisi tempat tidur itu terhalang oleh pintu kamar dan pada saat itu kamar tertutup. Sementara penasehat hukum Eliezer yakin pemeriksaan hakim telah mengungkap keberadaan CCTV di lantai 2 dan 3 rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling yang tak terungkap di ruang sidang. Beberapa catatan terkait rumah Saguling di mana yang menjadi sorotan kami ketika tidak ada CCTV lantai 2 dan lantai 3. Tadi majelis hakim sudah melihat secara langsung ya bahwa ada CCTV sebenarnya. Dan kedua, terkait yang ada di rumah Duren 3 ini menjelaskan posisi dari para terdakwa ketika terjadi penembakan di mana jaraknya sangat dekat. Ada salah satu terdakwa yang menyampaikan tidak melihat, menurut kami sangat tidak mungkin karena jaraknya sangat dekat. Jadi hari ini menggambarkan situasi bagaimana perkara penembakan, situasi yang ada di TKP. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menilai tinjauan langsung hakim ke TKP pembunuhan Yosua akan menguatkan keyakinan hakim memutuskan vonis seadil mungkin. Saya pikir hakim sudah mempunyai keyakinan, tetapi ini menambah keyakinan lagi apakah keyakinan untuk menghukum berat atau sebaliknya atau di tengah-tengah, ini adalah wilayah hakim yang nanti akan memutuskan. Tetapi disampaikan pada sidang terakhir sebelum kunjungan ke TKP ini disepakati, kesepakatan JPU, penasihat hukum dan hakim untuk kunjungan ke TKP, ke lokus delikti, tapi tanpa proses pembuktian.